warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sesama guru semua. Pada kesempatan siang ini kami bertiga sebagai calon guru penggerak dari SMP 1 Tambak Romo, saya sendiri Sri Aryani, kemudian Bapak Aziz Effendi, monggo Pak, kemudian Bapak Bandung Tandur akan memberikan sedikit sosialisasi mengenai budaya positif. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti akan kami bagi untuk sosialisasinya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pendidikan nasional yang tercantum semuanya itu ada pada modul 1, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan saya jelaskan mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi di sini pendidikan dan pengajaran itu untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecapapan hidup anak secara lahir dan batin. Itu pengajaran. Kalau pendidikan itu adalah memberi tuntunan. Kalau pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini jelas sekali kalau pendidikan itu adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menerangkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, berikutnya dasar-dasar pendidikan. Nah, dasar-dasar pendidikan dikatakan bahwa tadi sudah dijelaskan kalau Ki Hajar Dewantara itu menyatakan kalau pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak ini, kita harus memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi di sini tumbuhnya kekuatan kodrat anak juga di sini ya, seperti itu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara di sini menjelaskan tujuan pendidikan tadi menuntut. Kemudian di sini juga mengartikan bahwa para pendidik itu untuk tetap terbuka, namun harus tetap waspada dalam perubahan-perubahan zaman sekarang ini ya. Jadi kita itu harus tetap terbuka sama anak-anak dan kita juga harus tetap waspada. Untuk di sini diumpamakan kalau Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan kita guru itu adalah petani kan. Sedangkan murid atau siswa itu benihnya, sekolahan itu sawahnya. Jadi kita sebagai seorang petani itu nanti yang akan mengolah benih itu tadi. Ya tanaman padi tumbuh menjadi padi, tapi padi yang berkualitas. Tidak mungkin
tadi akan tumbuh jagung. Jadi setiap anak itu punya sendiri dari lahir itu sudah punya program alamnya sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai seorang pendidik harus mampu dan harus bisa mengolah bagaimana anak-anak didik kita itu supaya menjadi yang berguna besoknya. Nah, itu adalah dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita harus tetap menjadi seorang guru yang kaya. Nah, itu dari saya berhubungan dengan pendidikan ini. Kemudian ini, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, inilah kita yang perlu tanamkan ke anak-anak. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat dunia. Itu pada zaman dulu. Nah, sekarang dalam mendidik anak, kita itu bisa dengan menggunakan cara bermain, karena kodrat anak itu pada dasarnya adalah suka bermain. Jadi kalau dalam pembelajaran kita memberi pembelajaran ke anak, pasti anak-anak suka kalau kita tidak hanya terpaku pada materi saja, tapi materi itu kita kaitkan dengan bermain. Biasanya anak-anak suka seperti itu. Kemudian ini pikiran, perasaan, kemauan beragam mengenai cipta rasa nanti akan dijelaskan sama Pak Menlu mengenai didik pekerti. Kemudian permainan anak itu dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya di sini itu anak itu adalah bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati kita harus mendekatkan sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Maksudnya menghamba di sini bukan berarti kita terus sama anak kalah sama anak itu enggak, tapi kita memberi keleluasaan anak untuk berkreasi, untuk berinovasi seperti itu. Nah, di dalam di sini pokok pendidikannya itu harus terletak pada pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anak itu boleh dibilang adalah cinta kasih tak terbatas. Kita kalau sama anak-anak kita kan pasti saling memberikan cinta kasih kita yang memang sedalam-dalamnya, tanpa panggilan, tanpa ikatan, tanpa harus kita meminta hak mereka. Nah, dari saya ini, kemudian untuk selanjutnya dasar pendidikan yang ini akan dijelaskan oleh Pak Aziz. Monggo Pak Aziz. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ada satu hal tadi yang telah disampaikan pada Bu Ariani ya. Ketika kita mengajar pada anak didik kita itu harus disertai dengan permainan. Tidak harus, ya memang tidak harus, tapi kan bisa. Jadi disampaikan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini permainan yang seperti apa mungkin yang bisa kita terapkan untuk anak-anak di jenjang SMP ini, karena kalau permainan yang mungkin kalau di anak SD lebih mudah ya, anak-anak masih pola pikirnya sudah berbeda, cara permainan mereka juga memang anak-anak yang lebih aktif. Nah, sedangkan kalau untuk anak SMP itu untuk masuk ke materinya nanti bagaimana, terus permainan yang seperti apa yang bisa kita jadikan contoh yang kita ambil untuk dalam pembelajaran. Terima kasih, itu saja. Langsung aja ya. Terima kasih. Pertanyaan Bu Murni bisa membuat kita semakin antusias untuk siang hari ini, walaupun kita sudah capek menolak seharian dari pagi ya, dari jam 9. Terima kasih sekali Bu Murni.
Kalau yang sudah sering saya praktekkan, permainan yang membuat anak-anak suka itu seusia SMP, dengan mereka berpikir, mereka berkreasi, kemudian juga mereka saling bekerja sama. Contohnya yaitu dalam membuat kita picture atau dengan kompokat. Nah, dengan kompokat itu maksudnya menggabungkan antara pertanyaan dan jawaban. Nah, itu kan mereka masih suka dengan disertai kertas yang warna-warni, kita buat pertanyaannya, kemudian juga jawabannya. Setelah itu kita ajak, kita buat kartu nomor gitu, yang nomor 1 berkumpul dengan 1, nanti dihitung 1, 2, 3, 4 gitu, nomor 4 nanti berkumpul dengan nomor 4 seperti itu. Nah, di sini anak sudah untuk berkolaborasi dia dengan dengan temannya, kemudian dari situ dapat kartu apa nanti dibaca. Oh, dia dapatnya jawaban, berarti nanti dia yang menggabungkan pertanyaan. Nanti yang pertanyaannya ini mencari jawabannya siapa yang nanti seperti itu. Jadi mereka aktif. Bisa juga dengan menggunakan kapal terbang. Kita mengajak anak-anak keluar. Kalau di dalam kelas kan bosan. Yuk Kak, kita keluar. Oke, nanti kita buat pertanyaan. Terus kamu nanti yang jawaban. Terus nanti bisa jadi pesawat terbang kita terbangkan. Nanti keluar siapa seperti itu. Jadi anak dilatih untuk bermain dengan meningkatkan anak gembira. Walaupun ini ada kelemahannya, berarti kita menggunakan banyak waktu untuk bermain, sehingga mungkin materinya tidak menyampaikan dengan semua. Tapi kita kan untuk sekarang ini, untuk prototipe ini kan kita menggunakan materi yang esensial saja, yang penting saja yang kita berikan ke anak seperti itu. Yang lainnya kan anak bisa juga berlatih sendiri di rumah dengan materi-materi. Tapi yang paling penting itu adalah materi yang esensial sesuai dengan KD yang kita ajarkan kepada anak. Banyak sekali permainan-permainan yang bisa kita kembangkan. Misalnya juga dengan bermain TTS. Itu juga anak akan berlatih untuk ini jawabannya apa ya? Untuk walaupun kalau TTS itu kita cenderung ke knowledge-nya ya, kalau pengetahuannya, tapi nggak apa-apa. Jadi anak itu suka seperti itu. Mungkin Pak Aziz, kalau dari saya banyak sekali kita berkreasi sendiri. Oh, anaknya tak ajak main komputer, anak tak ajak main dengan kapal terbang. Mungkin anak kalau bahasa Jawa malah banyak sekali dibuat dengan bermain kembang bola, bermain jebrak-jebrak mungkin jamuran pada waktu kita pas kecil dulu. Anak sekarang mas nggak ada jamuran, anak-anak sekarang nggak tahu. Ternyata asik juga karena sekarang sudah mulai aku, saya juga sudah merasa menyita hak panjenengan, menyita waktu panjenengan. Berikutnya sebentar saja saya akan lanjutkan, yaitu mengenai budaya positif. Nah, di sini nanti budaya positif itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan dengan seorang petani dalam petikannya ini. Kewajibannya sama seperti seorang pendidik, di mana kita itu kalau menanam padi, kita dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanahnya gimana agar padi itu bisa tumbuh. Nah, kita terapkan juga untuk siswa kita. Berarti apa toh yang kita berikan ke anak supaya anak itu bisa menjadi yang unggul, yang berkualitas. Nah, di sini ini nanti kita ya tidak terus anak kita pupuk dengan pupuk itu bukan. Maksudnya pupuk di sini itu ada budaya-budaya positif yang perlu kita tanamkan ke siswa agar siswa itu bisa menjadi orang yang berkualitas besoknya. Nah, pertama kita nanti eksplorasi konsepnya nanti kita akan kalau ini saya sampaikan semua mungkin tidak cukup waktunya. Ini yang penting adalah dari ini
dari stimulus respon ke teori kontrol, kemudian ada arti disiplin, 3 motivasi perilaku anak, kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah di sini saya akan membahas dulu mengenai ini perubahan paradigma teori kontrol ini nanti. Terus yang ini dulu, makna disiplin. Apa sebenarnya makna disiplin itu? Di sini disiplin itu kalau menurut panjenengan apa? Kalau menurut panjenengan disiplin itu apa? Bu Falana mungkin disiplin. Kalau menurut Bu Falana sesuai aturan. Nah, oh iya, disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri kita, dari murid-murid kita. Itu menurut Socrates dan Plato ya. Disiplin diri itu akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya di sini itu seperti ini. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi motivasi dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar. Jadi di sini, kalau siswa itu adalah butuh kita sebagai seorang motivator, seperti itu ya. Kemudian ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Di sini tadi siswa itu tidak hanya patuh sama kita, tapi siswa juga sudah bisa termotivasi, bisa secara sadar dia akan melakukan hal yang baik untuk mencapai tujuannya kita. Nah, di sini juga ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ini itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini itu mulai dari 5 keindahan dari motivasi perilaku manusia ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi dari luar. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya. Apa yang terjadi ya? Saya kalau tidak melakukan seperti itu, motivasinya itu adalah karena adanya ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Ya. Ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Terus yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini biasanya saya ini. Motivasi untuk mendapatkan imbalan. Saya menulis sesuatu, menulis apa-apa itu karena saya ingin mendapatkan imbalan. Nah, seperti itu. Ini motivasi yang kenal ya. Kita kalau buat buku, kita buat apa itu kan kita termotivasi juga kan. Wah, aku ikut ini, membuat buku ini, nanti aku dapat imbalan sekian, nanti ini kan seperti itu. Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu kan? Apabila saya melakukannya, apabila saya melakukan membuat sebuah tulisan atau sebuah karya, nanti apa yang akan saya dapatkan? Itu teori manusia, perilaku manusia yang kedua. Kemudian
sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Nah, inilah seharusnya yang perlu kita tanamkan ke siswa kita. Jadi ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini pun mulai dari sekarang, saya dengan adanya motivasi seperti ini pun saya tanamkan kepada diri saya sendiri. Mungkin saya masih jauh dari sempurna. Ini, jadi di sini nanti untuk menjadi mereka yang ini kan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang dihargai juga. Ya, dan mereka melakukan ini kan nilai-nilai kemerdekaan yang mereka yakini tadi adalah sebagai motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi kan ini, oh saya tidak terlambat sekolah, berarti saya kalau melakukan hal itu apa ya? Berarti kan nanti kita tidak dilihatkan, oh guru itu terlambat terus. Itu kan kita takut nanti kalau kita kan biasanya takut kalau mendapatkan hukuman seperti itu loh, dicap seperti itu loh. Nah, sekarang mulai dari sekarang, mari kita ubahkan hal seperti itu. Kalau terlambat, kalau saya terlambat nanti, kan saya tidak bisa menghargai atau ngajini oleh diri. Oh, guru terlambat seperti itu kan? Begitu juga siswa yang baik itu siswa ya tidak terlambat. Ini contohnya saja, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya dulu kan gitu, aku terlambat, aku berjalan, bu, aku terkadang telat terus seperti itu kan saya berarti takut dengan hukuman kan. Nah, mulai dari sekarang itu saya datang pagi, berusaha datang pagi, biar nanti dari sini itu adalah menghargai diri saya sendiri, juga memberi contoh kepada siswa-siswa kita. Itu paradigma seperti itu sudah mulai saya dengar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama adalah ini, cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada fun atau kesenangan, ada penguasaan, dan ada kebebasan atau freedom. Nah, di sini cinta kasih dan kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar yang memang kita harus punyai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu mengenai ini. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini kebutuhan yang dibutuhkan siswa itu adalah kebutuhan kesenangan, ya, kebutuhan kesenangan atau di sini kebutuhan kesenangan itu adalah fun, ya. Kemudian ada lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambutnya. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan siswa ini adalah akan apa? Kasih sayang. Dia ingin diberi perhatian lebih. Makanya, kenapa kok aku tidak disapa sama bu guru seperti itu? Ini jadi budaya positif ya. Nanti budaya positif itu akan berpengaruh, akan membuat lingkungan kita menjadi positif. Mengenai hukuman yang diberikan tadi yang diterangkan Pak Aziz, itu tadi tidak boleh misalnya menghukum anak di depan teman-temannya. Itu maksud dari guru kan, dia kalau dia malu kan nantinya dia denda gitu. Jadi kenapa kok orang tidak diperbolehkan? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Loh, kita sebagai guru menghukum anak itu supaya anak belajar. Nah, dari kata ini itu nanti malah menimbulkan kenangan anak yang sampai bertahun-tahun bahkan sampai tua nanti akan teringat.
Ya. Ada yang melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan seperti tadi ya, itu kita tanya dulu, kenapa kamu seperti itu, latar belakangnya apa, kamu merasa kesalahan enggak, terus apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Kita juga nanti kalau toh akan jadi seorang pemimpin itu demikian. Kalau ada anak buah yang mungkin melakukan kesalahan, yang mungkin itu memang harus dan tidak bisa dihindari, jangan langsung memvonis. Oh, guru ini, Pak Guru ini ternyata tidak disiplin. Dilihat dulu, kenapa? Pasti punya alasan khusus. Mungkin di rumah ibunya sakit, mungkin di jalan banyak tempat atau seperti apa kan? Kita selama ini kan kalau langsung mendoktrin ini adalah seperti ini adalah seperti ini, tidak boleh seperti itu ya. Untuk anak-anak kita juga demikian, tidak ada anak bodoh. Bu Hani sampai mana? Ya. Jadi mari kita sebagai seorang pendidik ini mulai tergerak hati kita untuk bergerak untuk bergerak menggunakan budaya ini dan menggerakkan teman-teman kita yang lain. Kita memberikan imbas yang baik kepada teman-teman kita.